Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gus Susilo. Rasanya udah lama sekali saya nggak bikin konten video yang sifatnya bercerita, ya. Kebetulan memang kemarin lebih banyak saya unggah di podcast, ya. Jadi padahal banyak sekali materi-materi yang mungkin bisa saya bagikan. Kebetulan sudah 3 bulan ini ya, pasca pandemi, saya lebih banyak kemarin itu adalah membuat konten video yang terkait dengan krisis center, kegiatan krisis center. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya di luar itu, saya tidak membuat konten videonya. Jadi hari ini istilahnya pengen berbagi dengan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan cerita-cerita yang istilahnya itu nanti saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya, mungkin beberapa minggu yang lalu kita mendengar Bapak Presiden kita Jokowi sempat marah. Ya, marah itu kalau bahasa Jawanya duko. Kalau di Jawa itu kalau udah orang tua marah itu dulu ya istilahnya, mudah-mudahan sekarang masih ya, anak-anaknya itu akan diam, benar-benar diam 1000 bahasa, bahkan tidak bergerak sama sekali. Jadi saking istilahnya itu patuh pada orang tua. Jadi kalau orang tua sudah marah itu sudah diam, dengarkan dan mengikutinya. Tetapi saya mau berbagi cerita yang menarik ini, istilahnya cerita dari Bruno Haspil. Mungkin ada kaitannya dengan hal-hal seperti itu, tetapi paling tidak nanti ada hikmahnya yang mungkin kita bisa istilahnya itu ambil lah, kayak gitu. Jadi ceritanya adalah Raja Jerman waktu itu, Friedrich, itu bingung ceritanya. Bingung kenapa istilahnya waktu itu juga dalam kondisi krisis ya, keuangan kok tidak mencukupi, padahal dia sudah menarik pajak yang besar ke rakyatnya. Tetapi kenapa tidak cukup? Selalu tidak cukup. Kemudian dipanggillah semua petinggi-petinggi kerajaan, ya, ibarat kata seperti sidang kabinet lah, gitu, ya, para menteri, Menko dan segala macam dikumpulkan. Kemudian beliau berkata kepada para istilahnya bawahannya itu, curhat tentang hal itu. Apa yang terjadi ini ya? Kenapa anggaran selalu kurang, padahal pajak kita selalu kita tambah, istilahnya begitu. Ya, kemudian adalah salah satu jenderal, kebetulan itu duduknya di meja, jadi rapat kabinet, istilahnya rapat kabinet Raja Friedrich itu adalah di meja besar panjang, ya seperti itu. Nah, di salah satu ujung daripada meja itu ada seorang jenderal yang diundang juga, ya. Kemudian dia tiba-tiba mengambil sebuah es batu ya di dalam satu tempat, di dalam jamuan rapat kabinet yang mungkin pasti banyak pakai makan-makan gitu ya. Ada es batu di situ. Kemudian diambil, kemudian diserahkan kepada teman sebelahnya dan minta tolong secara berantai diserahkan kepada Raja Friedrich itu. Yes, terus seperti itu. Ya, setelah itu sampailah di tangan Raja Friedrich. Setelah sampai di tangannya, kemudian jenderal itu berdiri. Mohon izin, Baginda Raja, apa yang Baginda sampaikan itu sebetulnya semuanya sudah jelas. Jelas apanya? Ya, jelas seperti es yang Baginda terima dari saya. Apa ini maksudnya? Ya, es yang saya bawa ini awalnya adalah cukup besar, tetapi yang Baginda terima itu ukurannya tinggal 1/5 saja. 4/5-nya itu kemana? Ya, 4/5-nya hilang. Sebetulnya tidak hilang, tetapi karena terlalu banyak tangan di pemerintahan ini. Oke, jadi
es itu dari satu istilahnya, kemudian dipindahkan ke tangan, kan, kemudian sampai di raja itu ukurannya tinggal 1/5, 4/5-nya entah kemana, ya itu hilang di tangan itu tadi. Nah, seperti itu. Ya, ini adalah cerita dari Friedrich, Raja Jerman. Jadi nggak usah baper ya. Jadi kembali lagi bahwa apa istilahnya, kita berharaplah negeri ini akan lebih bagus lagi, negeri ini akan lebih maju lagi, negeri ini akan lebih makmur lagi. Ya pastinya mudah-mudahan lah apa yang dianggarkan oleh pemerintah dan segala macam itu sampai ke rakyat, itu tidak melewati banyak tangan dan tidak istilahnya tidak berkurang lah. Apa yang menjadi hak rakyat diterima, apa yang menjadi hak pemerintah diterima, apa yang menjadi kewajiban rakyat dilakukan, apa yang menjadi kewajiban pemerintah itu diterima. Jadi teman-teman semuanya, ini tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi dilakukan harus bersama-sama. Ya, apapun yang terjadi, yuk kita sama-sama bangun negeri ini dengan baik. Pandemi ini masih tinggi, ya, jadi tetap semangat, tetap istilahnya mempunyai harapan. Ya, yang bisa dilakukan saat ini pastinya kalau terkait dengan kesehatan lakukan protokol kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Ya, sambil terus membuat sebuah konten-konten yang bisa mengedukasi masyarakat, dan mudah-mudahan pemerintah yang dikasih amanat pun juga dengan sepenuh hati memberikan informasinya, dan informasinya itu juga tepat, ya, jangan membingungkan masyarakat. Nah, seperti itu. Oke, ya teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat, terus berkarya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.